Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Two Stroke. Oke kawan-kawan, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini saya akan menjalankan rutinitas seperti biasa ya. Sebelum itu kita hidupkan dulu motornya dan kita akan jalan menuju ke tempat pekerjaan saya seperti biasanya. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas bagaimana sih cara settingan untuk motor Evan ZR untuk setting harian, untuk dibawa kerja ataupun dibawa jalan-jalan untuk pemakaian harian. Apakah boros? Apakah memakai motor 2 tak untuk harian itu bisa menguras dompet kita? Dan ini motor kesayangan saya yang saya beri nama itu Luffy. Jadi si Evan ZR saya ini edisinya edisi terakhir di tahun 2005. Untuk warnanya itu hitam oranye dan saya beri nama Luffy ya. Kenapa namanya Luffy? Itu ada singkatannya. Oke ya, di sini kita akan memulai untuk jalan seperti biasa. Dan untuk motor saya ini dipakai rutin setiap hari, baik itu untuk bepergian bekerja, baik itu juga untuk bepergian jalan-jalan. Jadi saya selalu ditemani dengan motor kesayangan saya yang bernama Luffy ini. Balik ke topik sebelumnya, untuk settingan motor 2 tak, terutama untuk motor Evan ZR, apakah boros untuk di setting harian? Kalau menurut saya tergantung dari teman-teman untuk menyetingnya itu bagaimana. Kalau untuk boros atau tidak itu tergantung dari settingan kita ya. Entah itu dari settingan portingan blok atau dari karbu, itu sangat berpengaruh. Yang jelas untuk motor 2 tak jika tenaganya ingin jos, yang jelas untuk kondisi motornya yang jelas boros itu ya untuk rekan-rekan. Dan untuk jarak yang ditempuh saya untuk pulang pergi kerja itu kurang lebih 30 km. Itu hitungannya pulang pergi. Jadi ketika saya pulang dan pergi itu kurang lebih 15 kilo ya, 15 kilo ya. Jadi ketika saya pulang pergi itu 30 kiloan. Itu untuk konsumsi BBM-nya itu saya patokan untuk harian itu saya isi 1 liter 1 hari. Jadi perbandingannya kurang lebih perhitungannya 1 liter banding 30 km. Jadi saya setiap pulang bekerja, ketika ingin pulang ke rumah itu pasti saya mampir ke pom terlebih dahulu untuk mengisi. Jadi setiap hari saya isi 1 liter 1 liter 1 liter. Jika tidak sempat maka saya akan isi di hari esoknya. Jadi langsung isi 2 liter. Cuacanya sangat indah sekali ya teman-teman ya. Jadi saya sangat suka nih ketika saya bepergian menggunakan motor lawas ataupun motor jadul ini. Ketika orang-orang tertentu yang melihat itu pasti senang. Begitu dalam artian senang melihatnya, bisa mengingatkan histori. Saya sering ketika saya bepergian atau ketika saya sedang di pom ya, ketika lagi mengantri di pom itu pasti ada orang juga, bapak terutama yang nanya. Pasti yang ditanya pertama itu tahun berapa. Dan juga sering ada juga orang yang nanya, "Mas, motornya masih lengkap ya?" Maksudnya dalam artian lengkap untuk body-bodinya. Biasanya kan untuk motor-motor yang sudah lama itu terkadang ada bodi yang tidak lengkap ataupun kondisi motornya tidak bagus gitu ya. Dan untuk motor saya alhamdulillah secara tampilan
ya standar. Untuk setelannya setelan standar untuk tampilannya. Jadi ada kebanggaan tersendiri dari kita maupun dari orang lain. Karena ketika orang tersebut melihat motor kita di jalan, mereka secara otomatis juga mengingat nih, wah Pak Polisnya lagi melaksanakan lalu lintas ya. Orang akan mengingat, wah ketika di tahun 2008 ini saya motor ini dipakai untuk pacaran sama istri saya sekarang, misalnya begitu ya. Jadi secara tidak langsung orang melihat motor kita juga mengingat histori di sebelumnya. Dan beberapa orang yang menggunakan motor 2 tak seperti Avanza R. Jadi ada histori tersendirinya ya. Baik lagi ke pembahasan awal. Itu perbandingannya 1:30. Bagaimana sih jika kita analisa apakah boros untuk takaran motor 2 tak? Kalau menurut saya dalam takaran seperti itu standar. Kalau menurut saya teman-teman, tergantung dari teman-teman. Dikarenakan untuk menyeting 2 tak ini pasti berbeda. Tiap motor, tiap penggunanya pasti berbeda. Mungkin ada beberapa orang yang bilang, oh kalau 1 liter 30 kilo itu kiritan. Oh kalau 1 liter bandingnya 30 kilo itu keborosan. Menurut saya standar untuk dikala motor 2 tak, perbandingan dengan motor 2 tak ya untuk teman-teman. Jika dibandingkan dengan motor 4 tak ataupun motor injeksi matic, yang jelas jauh lebih irit ya. Jadi saat saya untuk setelannya itu, wah ini yang saya suka ya teman-teman ya. Ketika saya jalan pagi-pagi, jalan berangkat menuju kerjaan, itu mood saya sudah terbangun baik. Sudah senang duluan ketika saya mengendarai motor Avanza R saya. Saya bisa sambil melihat pemandangan yang sangat indah ini di jalan dengan cuaca yang sangat cerah. Dan kita juga bisa sambil melihat aktivitas orang, dan juga kita bisa menjadi pusat perhatian juga. Tidak bisa dihindarkan ketika kita memakai motor motor lama dan kondisinya masih bagus, itu secara tidak langsung bisa menjadi pusat perhatian. Karena kita lain daripada yang lainnya gitu. Kebanyakan sekarang kan untuk orang-orang itu memakai motor matic ataupun motor gigi yang terbaru. Oke, ada lampu merah. Kita tunggu dulu. Kalau kita labas positif, kita kena tilang sama Pak Pol yang di depan ya. Itu ada yang ngeliat, kok ini motor aneh, katanya kok ada asap. Oke, menurut saya itu sangat standar pembahasan yang tadi. Karena untuk kondisi motor saya sendiri itu kondisinya standar. Untuk portingan tidak ada portingan di blok. Dan juga untuk karbunya, itu karbunya masih standar. Cuman saya main di main jet dan pilot jet, serta posisi jarum skepnya. Jadi saya sudah berapa ya, 2 kali ataupun 3 kali nyeting pilot jet dan main jet. Itu sempat kekeringan. Saya setel sempat kekeringan. Jadi terakhir ini menurut saya cukup lah untuk saya setel harian. Jadi pilot jetnya itu di ukuran 22,5 dan main jetnya itu di 115 kalau tidak salah ya, atau 130 gitu. Itu yang saya rasakan masih kekeringan ya, masih kering ketika digas tinggi gitu. Jadi untuk pilot jet dan main jetnya saya gojrok atau saya perbesarkan dikit. Untuk pilot jetnya itu saya gojrok itu selebar jarum pentol. Jadi selebar jarum pentol saya gojrokkan sebesar itu. Ya kalau untuk harian sih menurut saya untuk setelan sekarang udah cukup lah. Karena juga
Karena saya juga jarang untuk RPM tinggi ya. Saya kebiasaan untuk jalan harian seperti ini di RPM menengah. Itu teman-teman bisa lihat ya, untuk cuaca mataharinya sangat indah sekali pemandangannya. Dan juga teman-teman, untuk lokasi saya lokasi saya itu di Provinsi Lampung, di Kabupaten Lampung Utara. Itu ya, untuk kecamatannya itu di Kota Bumi. Jadi ya, untuk tempat tinggal saya itu, saya tinggal di Lampung, terus di Kabupaten Lampung Utara. Jadi ini ikon dari Kota Bumi, Tugu Payan Mas. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu ya, ikon dari Lampung Utara ini di Tugu Payan Mas namanya. Di sini ada pos polisi juga ya. Alhamdulillah sih, sejauh ini saya memakai untuk harian tidak ada diberhentikan sama polisi. Malahan polisinya ngelirik tuh katanya. Saya tidak tahu ya itu ngeliriknya mau nilang saya atau apa gitu. Yang jelas sejauh ini tidak pernah diberhentikan. Oke, lanjut teman-teman, pembahasan seperti tadi. Itu setelannya standar, saya cuman main di pilot jet dan main jet. Untuk skep tadi pilot jet main jetnya itu saya jojrok. Jadi saya besarkan lagi dikit dari kondisi normalnya. Yang pilot jetnya itu 22,5, saya jojrok lagi. Terus main jetnya juga saya jojrok lagi. Kenapa sih di jojrok itu, kenapa tidak beli setelan gitu ya? Untuk spare part pilot jet dan main jet itu di tempat saya ya teman-teman, itu saya sudah mencari di berbagai macam tempat bengkel motor ataupun spare part, itu tidak menyediakan, adanya di online. Jadi saya coba eksperimen, saya jojrok apakah pas. Ketika tidak pas, oke, pikir saya langsung saya belikan saja untuk pilot jet dan main jetnya yang baru. Tetapi setelah saya pasang, setelah saya tes, ya cukuplah. Perbandingannya 1 liter itu bisa mencapai 30 kilo ataupun 28 kilo. Ini posisinya filter, itu memakai filter tetapi tidak memakai apa ya teman-teman ya, filternya itu dalamnya itu tidak ada. Jadi tutup filter, rumah filternya itu kosong. Dan juga untuk pipa yang di atasnya itu saya buka satu, tapi tidak saya lepas ya teman-temannya, saya buka. Nanti next di video selanjutnya nanti akan saya reviewkan untuk settingan karburator saya. Jadi sebelah saja yang saya buka, karena ketika sebelum saya buka itu masih posisi ketutup, itu kondisi motornya ngok. Jadi ketika di full tutup filternya itu ngok. Jadi saya buka satu dan alhamdulillah pas sih, kalau menurut saya pas. Karena yang mengetahui settingan motor kita itu perkiraannya sudah pas atau belum itu dari kita sendiri. Kita yang merasakan, kita yang setiap hari menggunakan motor kesayangan kita. Walaupun menurut saya juga settingannya belum 100% maksimal, tetapi ya lumayan lah untuk harian. Boros tidak menurut saya, dan irit juga tidak. Karena karena untuk di motor 2 tak, ketika kita setel keiritan itu rawan ya. Rawan dalam artian itu rawan bisa ngejim, karena kondisi pistonnya overheat. Aduh, mobilnya ngambil tempat saya ya. Jadi serba salah ketika kita setel irit, itu bisa terjadinya overheat dan itu bisa menyebabkan ngejim. Kalau kita setting boros, motor kita sehat dan dompet kita tidak sehat. Jadi saya mencoba menyeting sendiri
untuk di motor saya untuk setel harian. Halo Pak Polisi. Jadi jadi bisa saya setel untuk harian. Berhubung juga saya mau coba-coba. Ya penting saya coba, saya aplikasikan. Ketika cocok, baru saya bisa saya share ke teman-teman. Settingannya seperti ini gitu. Dan juga ketika settingan saya seperti ini diterapkan di motor teman-teman juga belum tentu ya sama seperti motor saya, karena setiap komponen part-part tiap motor-motor berbeda ya. Contoh misalnya settingan karbu saya seperti ini. Terus ini kan kondisinya standar nih, blok saya standar, tidak portingan. Ketika teman-teman mencoba untuk kondisi blok rekan-rekan itu portingnya porting harian, terus mencoba setelan karburator seperti saya, itu belum tentu pas. Oke, kita nyalip dulu. Nah, sangat mengganggu sekali asapnya. Ternyata tidak enak ya di belakang kendaraan yang berasap. Mungkin itu yang dirasakan sama pengguna-pengguna yang lain yang di belakang motor saya itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi belum tentu pas dengan motor teman-teman, karena kondisi part-partnya berbeda-beda. Seperti juga di video sebelumnya, untuk masalah samping juga sangat berpengaruh ya untuk performa motor juga, dan untuk ketahanan mesin motor, baik itu ketahanan dalam kondisi motor, itu kondisi motornya panas ataupun kondisi motornya dingin. Jadi buat rekan-rekan juga saya sarankan, ini berpengalaman saya ya, ketika kita memakai motor 2 tak, jangan sampai ataupun jangan sering terjadi engine brake untuk di motor 2 tak. Karena mengapa? Menurut asumsi saya, menurut pemikiran saya, ketika motor 2 tak dalam RPM tinggi ataupun dalam gas tinggi, itu kita secara dadakan untuk nurunin gas, secara otomatis untuk oli samping itu, untuk olinya itu tidak ada pelumasnya. Itu asumsi saya secara logika ya. Jadi buat teman-teman ketika ketika memakai motor 2 tak, jangan keseringan untuk engine brake. Nanti akan saya buatkan video tutorial itu untuk engine brake di motor 2 tak ya. Boleh, tetapi jangan keseringan. Dan juga saran saya, ketika udah RPM atas, ketika ingin turun dadakan itu usahakan agak digeber ya, agak digeber sedikit. Bukan berarti kita mau geber orang, tapi kita geberkan, kita mainkan dikit gasnya itu untuk mengeluarkan oli ya, oli sampingnya yang untuk menjadi pelumas di piston motor 2 tak. Jadi tidak heran ketika motor 2 tak habis RPM tinggi terus peng. Tapi jangan juga terlalu kita belayer ya. Jadi kita cuma dikit aja gitu. Kita mainkan gas dikit supaya ada pengaliran dari oli samping gitu. Supaya piston tidak kering dalam posisi pistonnya guncangannya kebut gitu ya. Perputarannya cepat. Jadi buat teman-teman jangan takut sih, kalau menurut saya untuk motor 2 tak dipakai untuk harian. Menurut saya untuk itu tergantung setelan teman-teman. Contoh seperti motor saya tadi ya. Dan juga ketika teman-teman memang setelannya untuk main top speedan ataupun untuk sunmori ataupun untuk reading, mungkin beda lagi. Karena settingan motor itu berbeda-beda menurut saya. Saya juga masih banyak belum pahamnya tentang motor 2 tak. Jadi di sini di channel saya Two Stroke ini kita berbagi pengalaman. Saya juga minta masukan, saran
apakah bagusnya membuat konten ini, apakah bagusnya membuat konten itu gitu ya. Silakan buat teman-teman beri saran saya bagusnya nanti buat konten apa. Nanti ketika waktunya yang sudah pas nanti akan saya buat. Mungkin sini bisa teman-teman lihat juga untuk kondisi jalan saya ya, untuk menuju ke tempat pekerjaan saya gitu. Jaraknya berapa lama, waktunya juga yang ditempuh. Dan juga ya buat teman-teman untuk motor 2 tak itu yang dirasakan, ini saya kan sendirian nih, tidak boncengan. Ini mungkin settingannya memang pas segini. Satu, kita ambil bulatnya saja. Wah, peganya ngebul es peganya. Perbandingannya 1:30 ya. Ini untuk saya tidak berboncengan. Tetapi saya juga sudah mencoba ketika posisi berboncengan itu agak boros dikit untuk pembakaran konsumsi BBM itu menambah. Karena menurut saya logikanya ketika penambahan beban itu jelas kerja motor itu lebih ya. Jadi lebih dari yang biasanya dia menopang bobot misalnya 70 kilo, 80 kilo, kok ini tiba-tiba udah mau 200 kilo gitu. Umpamanya seperti ini, kita juga kita jalan kaki dengan jarak 2 kilo itu tidak membawa apa-apa, kita jalan kaki saja 2 kilo. Mungkin buat teman-teman jalan kaki dengan jarak seperti itu tidak terlalu ngos-ngosan ya, ataupun tidak terlalu aus gitu. Tetapi beda halnya, kita nyari dulu. Berbeda halnya dengan teman-teman kalau memakai jalan kaki nih, misalnya jalan kaki dan jarak 2 kilo terus sama memikul beras 10 kilo. Pasti yang dirasakan sangat beda sekali. Itu yang teman-teman rasakan pasti ngos-ngosan ya. Habis ngos-ngosan terus juga pasti untuk haus. Pasti haus teman-teman. Mungkin hausnya lebih dari ketika teman-teman tidak membawa beban gitu, membawa beras seperti contohnya tadi. Itu saya umpamakan seperti itu saja ya, pemikiran logikanya saja. Berarti saya kategorikan sih wajar ketika motor 2 tak juga menopang beban berat, itu untuk konsumsi BBM juga berpengaruh. Ini tidak lama lagi juga saya sudah mau sampai ya di tempat kerja saya. Jadi untuk lalu lalangnya sih tidak terlalu sepi dan juga tidak terlalu ramai ya. Ada beberapa titik tempat yang memang padat kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan buat teman-teman juga silakan komen-komen di kolom komentar, beri saya masukan ataupun saran bagusnya buat konten apa. Nanti juga saya akan melihat ulasan dari teman-teman, masukannya. Kita salib dulu ya. Oke, di sini juga sekian informasi. Saya bekerja di PT Sumber Avaria Trijaya Tbk. Jadi rutinitas saya itu saya bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sabtu Minggu saya libur. Jika saya sempat, paling di Sabtu Minggu itu saya servis rutin ya, ngecek untuk kondisi motor saya. Kenapa? Untuk motor saya kan pakai untuk harian tuh. Jadi selama sebulan pokoknya setiap hari itu saya pakai terus untuk Luffy ini. Pokoknya Luffy untuk menemani saya tuh. Baik itu untuk pekerjaan, rute pekerjaan ataupun saya ketika sedang keluar ataupun lagi main. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, subscribe maupun komen di channel saya. Karena subscribe itu gratis. Kita bantu support untuk mengembangkan channel saya, khususnya untuk para kawan-kawan pencinta motor 2 tak. Terima kasih banyak. Nantikan video selanjutnya ya kawan-kawannya. Karena ini saya sudah mau sampai tuh. Ini nanti saya mengkol kiri dan saya sudah sampai dan saya akan melanjutkan rutinitas saya, yaitu
kerja. Nanti kita ketemu lagi ya guys di video selanjutnya. Terus nantikan channel kita di channel Two Stroke Channel. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih untuk teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.